Bab 31. Donald adalah keponakan jauh Joseph, dan perusahaan hanya mempekerjakannya untuk menjadi kepala keamanan karena Joseph adalah orang yang membawanya masuk. Diketahui bahwa dia tidak akan pernah menentang perintah Joseph. Memesan, "Sialan kau, beraninya kau menyentuh pamanku. Kau akan mati. Teman-teman, pukul anak ini dan hajar dia sampai babak belur. Aku akan bertanggung jawab jika dia mati hari ini," teriak Donald dengan marah. Dia mengeluarkan tongkat karet yang dibawanya dan memimpin untuk melancarkan serangkaian serangan terhadap Leon. Para penjaga keamanan lainnya juga mengeluarkan tongkat karet mereka dan bergegas menuju Leon. Hati-hati, Lily terguncang oleh pemandangan apa yang terjadi. Karena Leon ingin menolongnya, maka konflik dengan Leon terjadi. Sekarang situasinya sudah tidak terkendali, dia menjadi cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Donald dulunya terkenal sebagai penjahat bayaran, dan dia tidak ragu melawan 5 atau 6 orang dan keluar tanpa cedera. Dia sebelumnya pernah dipenjara karena mengalahkan seseorang. Orang tersebut menjadi sangat buruk hingga akhirnya lumpuh, dan dia menghabiskan 2 tahun di penjara sebelum Joseph membebaskannya. Betapa bodohnya dia sampai menyinggung Tuan Conrad. Mengetahui kecenderungan Donald yang kasar, anak itu akan terluka parah pada akhirnya. Suara pukulan berulang kali bergema di udara saat tongkat karet menghantam tubuh Leon seperti tetesan air hujan saat badai. Leon memeluk kepalanya dan mengerang kesakitan yang tak berujung. Awalnya dia memutuskan untuk menahan rasa sakit itu sebentar karena dialah yang pertama kali meletakkan tangannya pada Joseph. Sayangnya, serangan itu menjadi semakin ganas, karena serangan itu ditujukan pada bagian tubuhnya yang sensitif dan tubuh bagian bawahnya. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa mereka bermaksud melumpuhkannya. Seolah-olah dipukuli saja tidak cukup buruk, mereka juga berniat menghancurkan kejantanan Leon. Leon tidak tahan melihat itu terjadi. Untuk itu, ia mengulurkan tangannya mencari sesuatu untuk dipegang dan segera berhasil meraih tongkat karet yang dipegang salah seorang penjaga. Kemudian, ia menendang dada penjaga keamanan itu. Ark, bahasa Indonesia. Tendangan itu membuatnya terpental, dan dia menjerit sebelum menabrak dinding di belakangnya dan jatuh dengan keras ke tanah. "Sialan kau, beraninya kau melawan. Oh," kau bertanya. Untuk itu, Donald mulai menggertakkan giginya karena marah dan mengangkat tongkat karet untuk memukul kepala Leon. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya, dan suara pamannya bahkan mendesaknya dari belakang, "Bunuh dia. Aku akan menanggung akibatnya jika dia mati." Jika serangan itu mengenai Leon, paling tidak yang akan terjadi padanya adalah tengkoraknya retak. Sudah berakhir. Wajah cantik Lily memucat. Ia tak sanggup melihat akhir tragis Leon dan menutup matanya dengan putus asa. Pada saat kritis itu, Leon mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi tongkat karet, yang akibatnya hampir terkilir. Penghargaan diberikan kepada fisik Leon karena orang biasa manapun akan menderita patah lengan jika mereka melindungi diri dari serangan itu. Kegagalan melindungi diri sendiri akan mengakibatkan gegar otak, dan kematian atau hampir mati dalam kasus terburuk. Jangan salahkan aku karena membalasmu dengan mata ganti mata. Leon melancarkan pukulan hook kanan dan mendaratkan pukulan kuat pada pipi Donald. 2 gigi Donald yang berdarah terlepas dari mulutnya. Sebelum ia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, Leon membalas dengan tendangan keras di dadanya. Dampaknya sangat kuat, dan Donald terlempar ke udara seperti layang-layang yang putus. Dia memuntahkan beberapa teguk darah setelah mendarat di tanah, dan jelas bahwa lukanya jauh lebih parah daripada luka Joseph. Joseph berteriak dengan kejam, "Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Pukul saja dia. Aku sudah berjanji akan menanggung akibatnya." Keempat penjaga keamanan yang tersisa menjadi marah dan menyerang dengan lebih kejam. Mereka mengangkat tongkat karet mereka tinggi-tinggi untuk memukul sendi dan bagian yang sakit tubuh Leon. Serangan mereka datang begitu cepat dan Leon memutuskan bahwa lebih baik mengabaikan serangan itu daripada melindungi diri dari setiap serangan. Dia menyerang balik mereka dengan panik, melancarkan pukulan dan tendangan secara acak. Dalam waktu kurang dari 10 detik, keempat penjaga keamanan itu dikalahkan oleh tangan Leon dan jatuh ke tanah sekaligus. Bagaimana? Semua orang, termasuk Joseph dan Lily, tercengang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kurus kering seperti Leon mampu mengalahkan Donald dan 5 orang penjaga keamanan handal lainnya. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun luka yang dialami Donald yang tampak ringan. Ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya dan ia memuntahkan darah. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan hanya terkulai di tanah. Di sisi lain, Leon berdiri tegak, seolah-olah semua cedera sebelumnya tidak menjadi masalah baginya. Kamu punya nyali, nak, tapi jago berkelahi nggak ada gunanya. Semua yang kamu lakukan, termasuk melukai petugas keamanan perusahaan, adalah pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan. Kamu dipecat. Sekarang enyahlah dari hadapanku. Joseph mencerca dengan ekspresi garang di wajahnya. Bab 32. Donald mungkin gagal membalas dendam atas nama Joseph, tetapi Joseph masih mendapat satu kesempatan terakhir untuk melampiaskan amarahnya dengan mengusir Leon dari perusahaan. Lebih parahnya lagi, Leon akan kehilangan perlindungan dan intervensi perusahaan jika ia dipecat, sehingga membuka jalan bagi Joseph untuk memanggil polisi dan menangkap Leon. Kau memecatku, seolah kau punya wewenang. Leon melotot dingin ke arah Joseph dan berjalan perlahan ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Jangan berani-beraninya kau mendekat. Joseph terus melangkah mundur dan firasat buruk samar-samar muncul dari hatinya. Aku jadi ingin menghajarmu lagi karena melihatmu saja sudah membuatku jengkel. Leon mencibir. Situasinya sudah begitu parah hingga tidak ada lagi yang perlu ditakutkannya. Akan terasa sangat baik jika dia bisa memberi Joseph pelajaran dan melampiaskan semua amarahnya pada pria itu. Bagaimanapun, Leon jelas ingat bahwa Joseph ingin membunuhnya. Ia yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja meskipun ia merusak reputasinya di mata Iris dan mengusirnya dari perusahaan. Beraninya kau. Ekspresi Joseph berubah drastis. Insting pertamanya adalah melarikan diri, tetapi sayang, tidak ada tempat baginya untuk pergi. Berhenti di sana. Sebuah suara dingin memerintahkan tepat saat Leon mengangkat tinjunya dan hendak memberikan pukulan pada Joseph. Ariel masuk dengan sepatu hak tingginya. Nona Summers, syukurlah Anda datang. Cepat dan bantu saya. Yusuf pun bersukacita dan segera berlari menghampiri Ariel. Apa yang baru saja terjadi, Tuan Conrad? Ada apa dengan kekacauan ini? Ekspresi Ariel menjadi sangat masam saat dia melihat lantai yang berantakan dan ke-6 petugas keamanan yang terluka. Yah, begini, semuanya berawal dari Leon. Joseph menunjuk Leon dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi, tetapi dia dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa dia menindas Lily dan sengaja mempersulit situasi bagi Leon. Apa, kau yang melakukan semua ini, Leon? Ariel tertegun dan menatap Leon dengan tidak percaya. Insiden sepeda motor sebelumnya memberinya kesan bahwa Leon adalah seorang banci, maka bisa dibayangkan keheranannya saat mendengar bahwa orang yang disangkanya banci itu berhasil merobohkan 6 orang petugas keamanan yang gagah berani seorang diri. Itu akan menjadi pertunjukan keberanian yang luar biasa. Tepat seperti tipeku. Secercah cahaya muncul di mata Ariel. Joseph sedikit bingung. Ariel menatap Leon dengan ekspresi kesal saat pertama kali datang, tetapi anehnya, dia tampak bersemangat karena suatu alasan setelah Leon menjelaskan semuanya padanya. Ya, aku melakukan semua ini. Tapi aku tidak akan menanggung semua kesalahan ini. Tuan Conrad membuat bawahannya tidak nyaman dan memaksakan dorongan-dorongannya yang tidak senonoh itu. Leon mulai menjelaskan apa yang terjadi secara rinci, tetapi Joseph memotong pembicaraannya dan berkata, dia berbohong. Nona Cameron dan saya sedang mendiskusikan pekerjaan di dalam kantor. Saya tidak bermaksud menekannya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Itu semua kebohongan besar. Silakan tanya dia sekarang. Dia akan memberitahu Anda apakah saya berbohong atau tidak. Leon tersenyum dingin. Joseph masih berusaha keras kepala, tetapi itu segera berakhir ketika Lily mengungkap kebohongannya. Bab 33. Lily gemetar tak terkendali, karena ia tahu bahwa Joseph memegang jabatan tinggi di perusahaan. Bahkan jika ia mengatakan yang sebenarnya, yang paling bisa Ariel lakukan kepada Joseph adalah menegurnya, dan tidak ada tindakan keras yang akan diambil terhadapnya. Keadaan semakin memburuk sejak saat itu karena Joseph hampir pasti akan menggunakan wewenangnya untuk memecatnya.
Lily mulai ragu saat memikirkan ibunya yang sakit di ranjang rumah sakit, biaya kuliah adik laki-lakinya, dan harapan besar semua kerabatnya padanya. Teruskan, ceritakan padaku, desak Ariel. Saya, Tuan Conrad dan saya hanya sedang membicarakan pekerjaan di kantor. Dia tidak melakukan hal yang tidak pantas, sulit bagi Lily untuk mengatakan itu. Dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan tidak berani menatap Leon. Meskipun ia sangat berterima kasih kepada Leon karena telah menyelamatkannya, beban pemecatan itu merupakan konsekuensi yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Tidak ada lagi yang dapat dilakukannya selain meminta maaf kepada Leon dalam hatinya. Hah, pernyataan itu bagaikan sambaran petir bagi Leon dan senyumnya langsung lenyap. Ia tak pernah membayangkan bahwa Lily akan mengabaikan kebaikan hatinya meski ia mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkannya. Anda mendengarnya, bukan, Nona Summers. Dia membuat tuduhan-tuduhan liar terhadap saya. Joseph tersenyum puas. Semua ini gara-gara ulahmu, Leon. Iri perusahaan punya peraturan dan ketentuan yang harus kamu patuhi. Ini bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ariel menegur. Iris baru saja mengingatkan Leon untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk mengandalkan dukungan Iris untuk menindas orang lain. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kalau terjadi hal yang lebih buruk dan dia dipecat, aku akan menerima dia dan membesarkannya sendiri, pikir Ariel. Bukan itu yang terjadi, Nona Summers. Tolong biarkan aku menjela, Leon melirik Lily dengan marah dan merasakan sakit di hatinya. Apa yang diberikan Lily padanya hari itu merupakan pelajaran yang sangat jelas yang memaksanya menyadari kenyataan masyarakat yang kejam. Cukup, aku tidak ingin mendengar argumenmu. Ariel memotong perkataan Leon dengan lambaian tangannya dan tidak suka dengan perilaku buruknya. Sekarang setelah kebenaran terungkap, jelas bahwa Leon telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan, selain melukai beberapa orang kami. Sudah sepantasnya dia segera dipecat, kata Joseph dingin. Ini semua hanya kesalahpahaman kecil. Leon akan meminta maaf padamu dan masalah ini akan selesai, kata Ariel singkat. Leon belum menjawab ketika Joseph mengungkapkan ketidaksenangannya. Hanya permintaan maaf. Itu tidak cukup. Dia memukulku dan melukaiku. Dan kau akan mengabaikan semua itu selama dia meminta maaf padaku. Aku tidak akan menerimanya. Ariel melirik Joseph dengan saksama. Lalu apa yang kamu inginkan? Bahasa Indonesia. Saya ingin dia dipecat dan diserahkan ke polisi. Tuntut Joseph. Tuan Conrad, meskipun tidak dapat disangkal bahwa Anda terluka, tangan Leon juga terluka. Situasi ini tidak terkendali, dan Anda, sebagai kepala Departemen Presiden, juga bertanggung jawab sampai batas tertentu. Saya akan meminta Leon untuk meminta maaf, jadi terima saja permintaan maafnya demi saya. Jabat tangan dengannya, berdamai, dan lupakan saja masa lalu. Mengenai cedera dan biaya pengobatan Anda, perusahaan akan menanggung biaya penuh. Ariel mengerutkan kening dan berkata dengan nada negosiasi. Dia tahu bahwa Leon adalah penyelamat Iris, jadi meskipun itu semua salah Leon, Iris tidak akan pernah memecatnya, apalagi setuju untuk menyerahkannya ke polisi. Lagi pula, Leon tidak sepenuhnya bersalah atas apa yang terjadi, karena Joseph tidak dapat disangkal telah memerintahkan para petugas keamanan untuk memukuli Leon. Leon hanya melukai mereka karena membela diri. Ketika situasi semakin memuncak, kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab. Ariel ingin menengahi situasi untuk mengecilkan seluruh masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Saat itu, Ariel perlahan-lahan mulai tenang dan berhenti bertindak impulsif. Bab 34. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya tidak akan menerimanya. Apakah Anda dengan sengaja mencoba melindungi anak ini, Nona Summers? Ekspresi Joseph berubah. Dia bersikeras menyerahkan Leon ke polisi karena itulah satu-satunya cara untuk memadamkan api kemarahan yang membara di hatinya. Ariel merasa kesal dengan desakan Joseph yang tak henti-hentinya. Tuan Conrad, saya telah berulang kali membicarakan hal ini dengan Anda secara bersahabat dan memperlakukan Anda dengan rasa hormat dan martabat yang setinggi-tingginya. Tolong jangan melewati batas. Leon adalah iri maksudku, temanku. Intinya,
Masalah ini sekarang sudah berlalu terlepas dari apakah kau setuju atau tidak. Ariel sedikit kesal, terlebih lagi karena saat itu sedang bulan puasa. Alhasil, dia tidak peduli apakah hal itu akan menimbulkan kegaduhan atau tidak. Benar saja, ucapannya memiliki arti berbeda ketika orang lain mendengarnya. Para penonton mulai bergosip begitu Ariel mengatakan itu. Saya mengerti sekarang. Hai, kurasa tidak mengherankan kalau anak ini cukup berani untuk menantang Tuan Conrad. Siapa sangka dia salah satu orangnya Nona Summers. Saatnya mengeluarkan popcornnya. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar dan mulai mengobrol satu sama lain di detik berikutnya. Tidak ada yang menyangka Leon pandai bertarung, apalagi memiliki pendukung kuat seperti Ariel. Akibatnya, situasinya menjadi lebih rumit. Bravo, Ariel. Aku melihat kamu mencoba menggunakan kekuatanmu. Wewenang untuk menjatuhkan saya. Anda mungkin asisten presiden, tetapi saya bukan orang yang mudah diatur yang bisa Anda ganggu. Anda dan saya setara, dan Anda tidak bisa lebih delusi lagi jika Anda pikir Anda memiliki kendali atas saya. Joseph sangat marah. Meskipun otoritasnya memang lebih rendah dari Ariel, statusnya setidaknya setara dengan Ariel. Orang lain mungkin takut pada Ariel, tapi dia tidak. Sudah selesai dengan omong kosongmu. Biarlah ini menjadi peringatanku kepadamu, Joseph, kesabaranku terbatas, jadi jangan coba-coba mempermainkan nasibmu lagi. Ariel membalas dengan dingin. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya, Ariel. Saya tidak percaya dengan ancaman Anda. Saya tahu Anda dan Presiden dekat. Anda tidak perlu menyembunyikannya. Dia tipe orang yang tahu benar dan salah, dan dia selalu membuat batasan yang jelas dalam hal-hal yang bersifat pribadi dan profesional. Anak ini telah melanggar aturan dan ketentuan perusahaan dengan serius, dan jika Anda bersikeras melindunginya, jangan salahkan saya karena melaporkan penyalahgunaan kekuasaan Anda kepadanya. Ketika dia akhirnya memutuskan bahwa Anda bersalah, saya jamin Anda akan menanggung akibatnya. Joseph mencibir dan mengancam dengan kata-katanya. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau kamu merasa sanggup, kamu boleh saja melaporkan kejadian ini kepadanya. Tapi izinkan aku mengingatkanmu bahwa tidak ada untungnya bagimu kalau kejadian ini membuat Presiden risau. Ariel mencibir. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku tidak percaya semua yang kau katakan, dan aku cukup yakin bahwa Presiden tidak akan menyukai anak ini seperti kau. Joseph tertawa meskipun dia marah. Meskipun dia mengakui bahwa dia bukan tandingan Ariel, dia tahu bahwa dia tidak akan memperoleh kedudukan yang kuat di perusahaan jika dia tidak bisa menghadapi kolega yang menyebalkan seperti Ariel. Terserah kau saja, dasar otak burung. Ayo, Leon. Ariel mendengus dingin, berbalik, dan membawa Leon pergi tanpa menoleh ke belakang. Kalian semua telah melihat bagaimana Ariel menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupi hal itu, kan? Kalian semua adalah saksi, jadi ikutlah denganku untuk menemui Presiden. Joseph mengumpulkan semua orang untuk bergabung dengannya saat ia menyerbu kantor Presiden dengan marah. Dia tahu betul bahwa perilaku Ariel membuatnya patut dicurigai menyalahgunakan kekuasaannya. Iris tidak akan pernah melindungi Ariel dalam hal keadilan dan integritas, apalagi hama kecil seperti Leon. Di dalam kantor Presiden, Iris duduk di mejanya dengan beberapa pekerjaan. Leon, Joseph, dan orang-orang lainnya bergegas datang satu demi satu. Iris terkejut melihat wajah Leon yang kusut dan tangannya yang terluka. Dia bangkit dan berjalan menghampirinya. Apa yang terjadi padamu, Leon? Nona Yang, Leon telah melakukan tindakan kejahatan yang serius. Pembangkangan, bahkan sampai melukai saya dan beberapa penjaga keamanan kami. Anda harus melakukan sesuatu. Joseph tidak menunggu jawaban Leon dan berperan sebagai korban sambil memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi. Benarkah itu, Leon? Ekspresi lembut Iris tenggelam dan dia mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Leon. Dia baru saja memperingatkan Leon agar fokus melaksanakan tugasnya, tetapi sebagai balasannya, dia malah membalikkan seluruh departemen Presiden begitu dia melapor kembali. Siapa yang mengira Iris akan tersenyum padanya setelah apa telah terjadi? Bab 35. Bukan itu yang terjadi. Tuan Conrad adalah orang yang mendekati bawahannya.
Leon memperlihatkan ekspresi getir di wajahnya saat menceritakan kembali kisah itu, tetapi dia tetap merasa sangat gelisah karena akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan Iris jika Lily berpihak pada Joseph. Itu benar-benar fitnah, Nona Yang. Saat itu Nona Cameron dan saya sedang membicarakan pekerjaan. Dia bisa menjamin saya, Joseph bergegas membela diri. Apakah Tuan Conrad mengatakan yang sebenarnya, Nona Cameron? Iris memberi isyarat kepada Lily agar menghampirinya. Ya, Lily menundukkan kepalanya. Ia takut menatap Iris, dan terutama Leon. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan, Leon? Iris menatap Leon dengan tenang. Aku, tidak. Leon mendesah. Ia merasakan keputusasaan yang tak terlukiskan. Iris merasa kesal sekaligus geli melihat Leon menundukkan kepalanya bagaikan ayam jantan yang kalah. Perbedaan antara dirinya dan Ariel adalah dia lebih memahami karakter Leon. Leon mungkin tidak memiliki bakat atau kemampuan apapun, tetapi dia memiliki karakter yang jujur secara moral. Sebagai seseorang yang teguh pada keyakinannya dan cukup berani untuk menerima tanggung jawab, dia tidak akan pernah merendahkan diri hingga menjadi orang yang suka menipu dan picik. Meskipun Lily menjamin Joseph, Iris masih lebih percaya pada Leon. Begitu besar kepercayaannya pada Leon. Angkat kepalamu, Nona Cameron. Iris menoleh ke Lily. Lily tidak berani menentang perintahnya dan segera mendongak untuk menatap Iris. Lihat mataku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjawab. Siapa yang mengatakan kebenaran? Apakah Leon atau Tuan Conrad? Tanda hubung. Iris mengarahkan pandangan tajamnya tepat ke mata Lily, dan itu, bersama dengan sikapnya yang selalu berwibawa, membuat Lily merasa sangat tertekan. Ini Joe. Lily membuka mulutnya untuk menjawab dan bersikeras mengulang jawaban sebelumnya. Namun, tatapan Iris begitu tajam sehingga membuat Lily merasa bersalah untuk melanjutkan sisa jawabannya. Jantung Joseph berdebar kencang dan ia merasakan firasat buruk. Leon sudah mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dikatakan, yang membuatnya semakin bingung mengapa Iris terus menanyakan hal itu. Nona Yang, Leon sudah mengakui bahwa dia, Joseph buru-buru menyela. Diam, aku bertanya pada Nona Cameron. Bukan kamu. Iris mencerca. Joseph gemetar tak terkendali dan tidak berani berbicara lagi. Anda harus bisa hidup dengan hati nurani Anda, Nona Cameron. Sekarang sentuhlah hati Anda dan katakan yang sebenarnya kepada saya. Iris menatap Lily dengan dingin dan aura dinginnya yang mendominasi bahkan lebih menindas. Lily menyentuh hatinya dengan satu tangan. Dia sudah merasa sangat bersalah sejak awal, jadi begitu dia merasakan detak jantungnya melalui telapak tangannya, ketahanan mentalnya yang rapuh langsung runtuh dalam sekejap. Maafkan saya, Nona Yang. Saya berbohong, Tuan Conrad lah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas saya, dan Tuan Wolf lah yang menyelamatkan saya. Satu-satunya alasan saya membantu Tuan Conrad menuduh Tuan Wolf adalah karena saya takut kehilangan pekerjaan saya. Lily berlutut di depan Iris dengan suara keras. Air matanya segera mengalir deras seperti bendungan yang jebol dan dia hampir kehabisan napas di sela-sela isak tangisnya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan dan menyedihkan. Jadi, kalian berdua bekerja sama untuk menuduh Leon secara palsu. Ariel tercengang. Dia percaya kebohongan Joseph dan bahkan mengira Leon adalah orang jahat di sini. Kenyataan menamparkan wajah Ariel dengan keras, karena lelaki tua itu benar-benar mempermainkannya selama ini. Dia sedikit kesal karena itu. Seluruh kejadian ini hanya memperkuat anggapan semua orang tentang dia sebagai seorang jalang. Bab 36. Jadi, kaulah yang memulainya, Joseph. Iris menjadi marah dan menatap tajam ke arah Joseph. Joseph tidak pernah menyangka keadaan akan sampai seperti ini, dan wajahnya berubah pucat dalam sekejap mata. Meskipun demikian, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya berkat kekayaan pengalamannya dalam menghadapi orang-orang yang mengintimidasi. Nona Yang, fakta bahwa Nona Cameron tiba-tiba menarik kembali pernyataannya meskipun dia sudah menjamin ceritaku sebelumnya adalah tanda yang jelas bahwa tidak ada yang dia katakan dapat dipercaya. Anda selalu menangani semuanya dengan objektif sebagai presiden perusahaan kita, jadi bagaimana Anda bisa yakin akan kesalahan saya hanya berdasarkan beberapa komentar sepihak dari Nona Cameron? Bantah Joseph.
Apakah itu begitu sulit bagimu untuk menerimanya? Iris tersenyum, meski dengan sedikit kesan dingin. Benar sekali. Aku salah satu karyawan lama di perusahaan ini, dan selama beberapa tahun terakhir, aku telah bekerja keras untuk perusahaan ini tanpa pernah mengambil keuntungan sedikit pun. Anak ini, di sisi lain, adalah seorang sekretaris baru. Dia tidak penting. Dan lagi pula, kebisuannya sama saja dengan pengakuan bersalah. Aku heran kenapa kau lebih percaya padanya daripada aku. Joseph berargumen dengan logika. Kenapa? Oh, aku akan memberitahumu alasannya. Itu karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku 2 hari yang lalu. Dia penyelamatku. Dia hampir mati saat mencoba menyelamatkanku, jadi menurutmu siapa yang harus lebih kupercayai? Iris mencibir dan menjatuhkan bom. Apa? Dia? Penyelamatmu. Tapi bagaimana? Bagaimana mungkin? Joseph begitu tercengang hingga ia hanya berdiri di sana seakan-akan tersambar petir. Dia tahu bahwa Iris tidak muncul untuk bekerja di perusahaan 2 hari yang lalu, dan dari apa yang dia dengar, dia diculik oleh beberapa penjahat tetapi cukup beruntung untuk melarikan diri setelah diselamatkan segera setelahnya. Saat itulah barulah dia menyadari siapakah yang telah menyelamatkan Iris. Tak lain dan tak bukan adalah Leon, sekretaris kurus kering yang berdiri di hadapannya. Sekarang aku mengerti. Setelah Joseph pulih dari keterkejutannya, wajahnya berubah pucat dan dia terjatuh ke tanah. Ariel memperingatkannya berkali-kali bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya jika dia mengemukakan situasi itu kepada Iris. Saat itu, dia mengira Ariel hanya menakut-nakuti dia saja dalam usahanya melindungi Leon. Sudah terlambat karena dia akhirnya mengerti bahwa pendukung sebenarnya di balik Leon adalah Iris dan bukan Ariel. Tidak mengherankan jika Ariel akan melindungi Leon, karena Iris juga melakukan hal yang sama entah sengaja atau tidak sengaja. Dengan Iris yang berhutang nyawanya pada Leon, tindakan Joseph untuk menjebaknya sama saja dengan menandatangani surat perintah eksekusinya. Anda telah menyalahgunakan wewenang Anda sebagai pemimpin di Departemen Presiden dengan bertindak tidak pantas terhadap Nona Cameron dan bahkan membuat tuduhan yang salah terhadap Leon. Ini adalah aib yang sangat besar, Joseph. Anda dapat mengemasi barang-barang Anda dan pergi sekarang juga karena Anda sekarang dipecat. Iris mengumumkan dengan dingin. Tidak, kumohon, aku mengakui kesalahanku, Nona Yang. Aku mohon padamu. Tolong kasihanilah aku dan beri aku kesempatan lagi. Wajah Joseph pucat, dan dia tidak lagi memiliki rasa percaya diri seperti sebelumnya. Dia berlutut dengan keras dan bersujud memohon belas kasihan berulang kali. Dia adalah seorang eksekutif perusahaan yang memiliki otoritas sejati, dan dia bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan itu. Kerja keras dan usaha yang dia lakukan untuk mencapai titik itu sungguh tak terbayangkan, dan dia tidak dapat menerima hukuman seberat pemecatan. Selain itu, dunia bisnis di kota Springfield sedang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan akan ada noda yang tak terelakkan pada karir seseorang jika seorang eksekutif perusahaan setingkatnya dipecat dengan alasan perilaku yang buruk. Mencari pekerjaan eksekutif yang serupa di masa mendatang kemungkinan besar akan menjadi tugas yang berat. Pergi, sekarang. Keamanan, tolong antar Joseph dan Donald keluar dari gedung perusahaan. Perintah Iris dengan dingin. Bab 37. Dipahami. Para satpam yang tadi dipukul Leon sempat meluapkan amarahnya, dan setelah tahu kalau Joseph yang salah, mereka pun langsung melampiaskan seluruh amarahnya kepada Joseph. Mereka semua menangkap Joseph dan Donald dan menyeret mereka dengan paksa seperti seekor anjing yang diseret untuk dimatikan. Melihat pemandangan itu, emosi Lily campur aduk dan dia kesulitan untuk menenangkan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan menjadi penyelamat Iris, dan dia bahkan lebih terkejut lagi ketika Iris tanpa ragu memecat seorang eksekutif perusahaan seperti Joseph demi memberikan keadilan kepada Leon. Kalau saja dia tahu bahwa Leon punya kemampuan dan dukungan seperti itu, dia pasti akan mengabaikan rasa takutnya terhadap Joseph dan menahan diri untuk tidak membantu Joseph menjebak Leon. Sungguh disayangkan bahwa dia terlambat menyadarinya. Maafkan aku, Tuan Serigala. Maafkan aku karena tidak membalas kebaikanmu meskipun kau telah menyelamatkanku. Sekarang aku tahu bahwa aku salah, dan aku ingin meminta maaf kepadamu dengan tulus.
Lily merasa begitu diliputi rasa bersalah dan penyesalan sehingga dia membungkuk dalam-dalam kepada Leon dan meminta maaf dengan tulus. Leon mendengus dingin dan menoleh untuk mengabaikannya. Lily tahu bahwa tindakannya sangat menyakiti Leon, dan dia tidak menyangka Leon akan segera memaafkannya. Dia kemudian menoleh dan membungkuk kepada Iris, sambil berkata, "Maaf, Nona Yang. Saya akan mengirimkan surat pengunduran diri saya ke Departemen Sumber Daya Manusia dan mengundurkan diri dengan sukarela." Tidak ada yang terlihat selain kepahitan di wajah Lily. Dia tidak merasa senang sedikit pun meskipun Joseph, pria yang bertindak tidak pantas terhadapnya, dipecat. Kesyukurannya dalam menanggapi bantuan Leon adalah sangat tercela. Dia kehilangan harga dirinya sepenuhnya dan merasa malu menghadapi Leon. Terlebih lagi, Leon juga adalah penyelamat Iris, dan tindakan kejam Lily pasti akan membuat Iris tidak akan membiarkannya tetap bersama perusahaan. "Lupakan saja. Aku bilang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jadi aku akan menepati janjiku. Tidak ada manusia yang tanpa kesalahan, dan karena kau sudah bertobat sebelum terlambat, aku akan memaafkanmu kali ini," kata Iris dengan tenang dan murah hati. Tingkah laku Lily mungkin sudah melewati batas, tetapi bagaimanapun juga dia adalah korban. Iris bersedia memberi Lily kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik karena pada akhirnya Lily kembali ke jalan yang benar. "Apakah itu berarti, kamu bersedia membiarkanku tinggal? Benarkah itu?" Lily tertegun dan tidak percaya apa yang terjadi. "Ya, aku harap kamu menganggap kejadian ini sebagai peringatan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi di masa depan." Iris mengangguk. "Terima kasih, Nona Yang, terima kasih. Saya berjanji akan menuruti nasihat Anda mulai sekarang dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan Anda." Lily begitu tersentuh hingga air mata kebahagiaan mengalir di matanya. Ia lalu membungkuk kepada Iris berulang kali sebagai tanda terima kasih. "Baiklah, kamu boleh kembali ke mejamu." Iris tersenyum. Lily ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekati Leon. "Tuan Serigala, terima kasih telah menyelamatkanku." Wajah Lily memerah dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Leon. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, karena dia tidak berani lagi menghadapi Leon. Tak lama kemudian, hanya Leon, Iris, dan Ariel yang tersisa di kantor. "Maafkan aku karena menyalahkanmu atas apa yang terjadi sebelumnya, Leon. Aku harap kamu tidak tersinggung." Ariel ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan meminta maaf kepada Leon. "Tidak apa-apa. Aku mengerti," kata Leon sambil tersenyum. "Lihat apa yang kau lakukan, Leon. Kau menyingkirkan orang penting di Departemen Presiden pada hari pertamamu bekerja. Aku penasaran apa lagi yang akan terjadi jika kau diizinkan untuk terus bekerja di perusahaan ini." Iris mendekat dan menatap Leon dengan marah. Jantung Leon berdetak cepat. Joseph mungkin mampu sampai batas tertentu, tetapi karakternya dipertanyakan dan perusahaan kita tidak punya tempat untuk bajingan seperti dia. Meski begitu, pendekatanmu agak tidak cocok, dan keributan yang kau sebabkan hampir pasti akan berdampak negatif pada perusahaan. Aku akan memaafkanmu kali ini karena itu tidak disengaja, tetapi jangan sampai ada yang kedua kalinya atau aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah lagi. Iris mengangkat tinjunya yang berkulit putih ke arahnya dan berkata dengan marah, tetapi dia hanya melakukannya sebagai peringatan alih-alih marah. "Jangan khawatir, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan selama kamu tidak marah padaku." Bagi Leon, melihat Iris tidak marah lebih penting daripada apapun. Bab 38. Jaga tingkah lakumu. Iris memutar matanya dengan menawan ke arah Leon dan melihat luka di telapak tangannya. Dengan khawatir, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana luka di tanganmu? Kami punya rumah sakit di perusahaan kami. Biar aku yang mengantarmu ke sana." Leon ragu-ragu sejenak karena luka di tangannya hanya luka kulit saja, dan tidak serius. Lalu lagi, membersihkan luka di rumah sakit akan bermanfaat dalam mencegah luka terinfeksi. Kamu punya setumpuk pekerjaan yang menunggumu setelah kamu tidak masuk kantor kemarin. Biar aku saja yang membawanya ke ruang kesehatan. Ariel berinisiatif menawarkan bantuannya. "Anda?" Iris melirik Ariel dengan aneh. "Kalau tidak salah,
Ariel tampak sangat tidak senang dengan Leon karena kejadian tadi pagi. Selain itu, Ariel adalah seorang wanita yang sangat bangga. Umumnya mengabaikan kebanyakan pria, jadi agak tidak terduga baginya untuk mengambil inisiatif dan menawarkan bantuan membawa Leon ke rumah sakit. Aku percaya kebohongan Joseph dengan mengorbankan kesalahpahaman terhadap Leon, jadi aku ingin membawanya ke rumah sakit sebagai caraku meminta maaf padanya. Ariel sedikit tersipu karena tatapan Iris membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tentu saja, kalau begitu kau bisa membawanya ke sana. Iris tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Leon membersihkan dan membalut lukanya di ruang perawatan sebelum kembali ke kantor presiden. Sejak Joseph dipecat dari perusahaan, Iris menugaskan eksekutif lain untuk mengawasi operasi di departemen presiden. Dia adalah pria parubaya berusia 40-an bernama Shane Flanagan, dia kemudian menjadi kepala departemen presiden. Ada total 3 sekretaris di departemen itu, Leon, Lily, dan seorang wanita muda bernama Gracie Wutel. Gracie berusia awal 30-an dan telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari 3 tahun. Mengenakan setelan bisnis berwarna arang dan kacamata tanpa bingkai, ia memancarkan aura sebagai orang yang cerdas dan berpengalaman. Shane mengatur agar Leon bekerja di bawah Gracie dan mempelajari beberapa dasar pekerjaan darinya. Leon memperhatikan sepenuhnya bimbingan Gracie dan satu sore berlalu dalam sekejap mata. Saat waktunya pulang kerja, Leon dalam suasana hati yang gembira karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran Iris. Cantik. Dia berjalan ke tempat parkir sambil menyenandungkan lagu yang tidak jelas. Tunggu dulu, Tuan Serigala, sebuah suara tegas terdengar dari belakang. Lily lah yang berlari mendekat dari jauh dengan wajah memerah. Ada apa, Nona Cameron? Leon mengerutkan kening dan melirik Lily dengan tidak senang. Ia tidak lagi bersikap baik kepada Lily setelah perilaku Lily yang tidak tahu terima kasih sebelumnya. Maafkan aku atas ucapanku tadi. Semua ini salahku. Aku ingin meminta maaf padamu, Lily membungkuk pada Leon. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Kamu sudah melakukannya di kantor, kata Leon acuh tak acuh. Aku tahu itu, tapi aku sungguh berharap untuk menerima pengampunanmu, Lily menggigit bibirnya. Pikirannya kacau sepanjang sore, dan dia terus merasa tidak tenang, karena dia mencoba mencari cara untuk mendapatkan pengampunan Leon. Itu sudah masa lalu, jadi memaafkanmu atau tidak bukan lagi masalah. Leon mencemooh permohonannya. Dia bukan orang suci, dan siapapun yang mengalami apa yang dilakukannya kepadanya pasti akan merasa sulit untuk memaafkannya. Lily menggertakkan giginya dan berlutut di depan Leon sambil mengeluarkan suara keras. Leon terkejut, dan segera melangkah maju untuk membantu Lily berdiri. Nona Cameron, apa yang sedang Anda lakukan? Bangun! Lily menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Wolf, tolong dengarkan aku. Aku tidak bermaksud mempersulitmu. Ayah saya menghilang dari rumah ketika saya masih sangat kecil, dan ibu sayalah yang bekerja keras sendirian untuk membesarkan saya dan saudara laki-laki saya. Dia dirawat di rumah sakit beberapa bulan lalu karena terlalu banyak bekerja, dan itu menyebabkan biaya pengobatan bulanan yang sangat besar. Adik saya baru saja diterima di Universitas Springfield tahun ini dan membutuhkan biaya kuliah dan biaya hidup. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Aku takut kehilangan pekerjaanku, dan aku hanya membantu Tuan Conrad menjebakmu karena pikiranku sedang kacau saat itu. Aku tahu aku salah. Yang ku minta hanyalah kau memberiku kesempatan dan memaafkanku. Kumohon. Bab 39. Lily menangis terseduh-seduh. Ekspresinya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Leon terkejut, sebab ia tidak menyangka Lily punya kisah masa lalu yang menyedihkan. Sebagai anak yatim piatu sejak kecil, pengalamannya tidak jauh lebih baik daripada Lily. Dia sangat memahami perasaan Lily, dan dia juga akrab dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang Lily hadapi saat menghadapi kesulitan. Mereka berdua lahir dalam keadaan yang tidak beruntung. Leon merasa amat lega saat itu, karena mengerti dan bersimpati dengan kesulitan Lily. Saat itu sudah lewat jam kerja, jadi situasi di pihak Leon dan Lily segera menarik perhatian banyak rekan mereka. Lihat, wanita yang berlutut di tanah itu Lily, kan? Sekretaris Presiden.
Siapa pria yang dia berlutut untuknya? Tidak tahu juga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aneh sekali. Apa yang mereka lakukan? Para penonton bergosip satu sama lain sambil menatap Leon dan Lily dengan ekspresi aneh. Leon terkejut dengan apa yang terjadi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, jadi dia langsung berteriak, "Bangun, Nona Cameron." "Tidak, aku tidak akan bangun jika kamu tidak memaafkanku," desak Lily. "Baiklah, baiklah. Aku memaafkanmu. Bisakah kau bangun sekarang? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan bicara di tempat lain." Leon membantu Lily berdiri secepat yang dia bisa dan melarikan diri. Pemandangan. Lily tersenyum. Air matanya mungkin mengalir di wajahnya, tetapi dia merasa sangat bahagia. Dia akhirnya bisa merasa lega sekarang karena Leon akhirnya memaafkannya. Leon membawa Lily ke tempat parkir perusahaan. "Bagaimana Anda berangkat dan pulang kerja, Nona Cameron? Apakah Anda menyetir atau naik taksi?" tanya Leon sedikit ragu. "Kadang-kadang aku naik angkutan umum, tapi kadang-kadang aku menggunakan kode QR untuk berbagi tumpangan." Lily tersipu. Perusahaan mengalokasikan sejumlah penggantian biaya bulanan untuk taksi, tetapi biaya memanggil taksi terlalu mahal dan dia ingin menghemat sebanyak mungkin. "Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu pulang dengan sepeda motorku." Leon menunjuk sepeda motor merah muda di depannya dengan canggung. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepeda motor itu memiliki warna yang norak, dan itu bukanlah sesuatu yang dibanggakannya. "Ini milikmu." Lily tercengang dan tak kuasa menahan tawanya. "Warna ini cantik sekali. Temanku memberikannya kepadaku, jadi aku mengendarainya untuk sementara waktu." Leon tertawa datar. Ia memang sudah menduga reaksi Lily seperti itu dan tebakannya memang benar. Untungnya, dia bisa menanggapinya dengan tenang karena Lily tidak bermaksud mengejeknya. "Naiklah dan aku akan mengantarmu pulang." Kurasa itu tidak pantas." Lily sedikit ragu karena dia belum pernah membawa seseorang dengan jenis kelamin yang berbeda ke rumah sebelumnya. Yang lebih buruk lagi, terlihat mengendarai sepeda motor bersamanya akan menyebabkan dia mengalami segala macam kesalahpahaman. "Aku tidak bermaksud merayumu atau apapun. Aku hanya ingin menjenguk ibumu yang sedang sakit. Aku tidak punya banyak keterampilan medis, jadi kuharap aku bisa membantu," kata Leon sambil tersenyum. Dengan mewarisi kenangan yang diwariskan leluhurnya pada malam sebelumnya, ia memperoleh banyak hal. Pengetahuan medis yang memberinya pemahaman baru tentang kedokteran dan keterampilan medis. "Kamu punya keterampilan medis. Kamu tidak sedang mempermainkanku, kan?" Lily terkejut. "Ya, tapi tidak banyak. Jadi, jangan terlalu berharap padaku. Aku hanya akan mengunjunginya sebentar untuk mencari tahu tentangnya. Kondisi dan memberimu beberapa saran yang berguna." Leon mengangkat bahu. Pengetahuan medisnya masih agak dangkal, dan tidak ada jaminan bahwa dia bisa menggunakan pengetahuan itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah membantu Lily karena simpatinya. Bagus sekali. Terima kasih." Lily mengangguk dengan gembira. Ibunya telah dirawat di rumah sakit beberapa bulan sekarang dan penyakitnya masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebelumnya ia bertanya kepada dokter apakah keadaan ibunya baik-baik saja, namun jawaban dokter selalu sangat tidak jelas. Jika Leon memang memiliki pengetahuan medis, maka dia setidaknya bisa meminta beberapa nasihat relevan darinya. Setelah Leon dan Lily naik ke sepeda motor, Leon menyalakan sepeda motornya dan mengendarainya keluar perusahaan. Bab 40. Selama perjalanan untuk mengirim Lily kembali, kendaraan dan pejalan kaki memenuhi jalan sampai penuh karena mereka berada di tengah jam sibuk ketika semua orang baru pulang kerja. Ketika ia sampai di persimpangan di lampu lalu lintas, Leon harus mengerem mendadak untuk menghindari pejalan kaki. Payudaranya yang lembut membentur punggungnya dan sensasi luar biasa mulai mengalir melalui tubuhnya. Leon tertegun dan segera menyadari bahwa dada Lily bersentuhan erat dengan punggungnya. Meskipun kulit mereka terpisah oleh pakaian tipis, dia bisa merasakan ukuran payudara Lily yang lentur. Rona merah muncul di pipi Lily dalam sepersekian detik, dan dia mencoba mundur sejauh mungkin untuk mencoba menjaga jarak dari Leon. Namun, inersia punya rencana lain untuknya. Semakin dia bersandar, semakin kuat dadanya membentur punggung Leon setiap kali dia harus mengerem.
Leon tidak banyak memikirkannya pada awalnya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah pria normal dengan semangat yang kuat. Seiring dengan meningkatnya frekuensi pengereman dan benturan dada meningkat, tidak ada konsentrasi yang bisa mengendalikan munculnya gairahnya. Dia tidak pernah menyangka kalau naik motor bareng wanita bisa jadi pengalaman yang begitu hebat. Akan lebih baik lagi jika dia punya kesempatan untuk mengajak Iris jalan-jalan suatu hari nanti. Kegembiraan Leon tumbuh seiring dengan setiap pikirannya, dan itulah pertama kalinya dia benar-benar memahami keajaiban mengendarai sepeda motor. Dia sebelumnya menjauhi sepeda motor itu sesaat setelah Ariel menggodanya sebagai seorang banci, dan dia bahkan sempat berpikir apakah dia harus menggantinya atau tidak. Namun, pengalaman membawa seorang wanita sebagai penumpang membuatnya berubah pikiran, dan dia lebih memilih bunuh diri daripada menggantikannya. Ia sangat berharap suatu hari dapat mengajak Iris naik sepeda motor itu. Leon tenggelam dalam angan-angannya sepanjang perjalanan, sementara Lily tersipu malu saat mereka sampai di rumah sakit. Nona Cameron, apakah Anda tahu apakah ada apotek di dekat sini? Dan apakah mereka menjual disinfektan? Tanya Leon, memimpin untuk menyingkirkan rasa canggung itu. Atmosfer di antara keduanya. Ini rumah sakit, jadi ada satu yang diagonal. Di seberang sini. Mereka seharusnya punya beberapa di sana. Lily perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Leon mengangguk. Setelah pergi ke apotek untuk membeli disinfektan khusus, mereka kembali ke rumah sakit dengan membawa disinfektan itu dan beberapa buah yang mereka beli dari warung pinggir jalan. Ketika mereka sampai di salah satu bangsal di lantai atas, Leon mengikuti Lily ke sana dan bertemu ibu Lily, Serena Plumer. Serena lemah dan dia setengah terbaring di ranjang rumah sakit. Di sebelahnya duduk seorang anak laki-laki muda yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia adalah adik laki-laki Lily, Jared. Karena masih liburan musim panas dan sekolah belum secara resmi dimulai, Jared akan pergi ke rumah sakit di luar jam program kerja studinya dan bergantian dengan Lily untuk merawat ibu mereka. Lily, kau kembali. Jared berdiri sambil tersenyum dan terkejut melihat Leon di samping Lily. Siapa ini? Oh, perkenalkan, ini Leon Wolf, salah satu rekan kerjaku di perusahaan. Tuan Wolf, ini adikku Jared. Lily tersenyum dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Rekan kerja. Jared menatap Leon, lalu ke Lily, dan tampak tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia lalu menggoda Lily dengan berbisik di telinga Lily, dia pacarmu, kan? Wajah cantik Lily memerah dan dia melotot tajam ke arah Jared. Jared, jangan asal bicara begitu. Dia hanya rekan kerja. Oh, benarkah? Kalau begitu, mengapa kamu tidak membawa rekan-rekanmu yang lain ke sini sebelumnya? Jared tampak tidak percaya. Ia sangat memahami karakter adiknya dan tahu bahwa adiknya adalah orang yang relatif tertutup dan jarang berinteraksi dengan lawan jenis. Leon adalah satu-satunya orang yang dibawa Lily untuk mengunjungi ibunya, mengisyaratkan hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja.